selamat siang. Hari ini saya berada di tengah-tengah atau ruangan kantin yang akan dikerjakan penyelesaiannya di tahun ini. Informasi yang kami dapat bahwa SLB Negeri Luk Kabupaten Banggai memperoleh dana bantuan pembangunan kantin. Nah, ini yang saya gambarkan kepada pemirsa situasi atau kondisi tengah berlangsungnya kegiatan pembangunan kantin sebagaimana yang tertera di papan proyek bahwa SLB Negeri Luk, lagi-lagi saya sampaikan, di tahun 2022 ini memperoleh bantuan pembangunan sehingga apa yang menjadi kekurangan di sekolah ini tentunya insya Allah sudah terpenuhi. Tetapi untuk lebih jelasnya saya akan mewawancarai kepala sekolah SLB seperti apa penggunaannya secara optimal dari bantuan ini. Saya berada di ruangan kantor SLB Negeri Luk ya. Kebetulan di depan saya ini kita sebut saja Kepala Sekolah Pak Esron Yulan SPD. Ya, selamat datang. Baik. Begini Pak Kepsek, ini ada bantuan dari pemerintah, dari pusat kaitan dengan bantuan pembangunan kantin. Mungkin Pak Kepsek bisa menjabarkan bangunan itu sebenarnya secara optimalnya difungsikan untuk apa Pak Kepsek? Terima menghadap kamera. Ya, terima kasih. Ya. Luar biasa pertanyaan Bapak. Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa melalui pemerintah pusat dan melalui pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyalurkan bantuan, dalam hal ini bantuan pembangunan kantin SLB Negeri Luk dengan perabotnya. Adapun tujuan pemberian bantuan ini adalah dalam rangka mengoptimalkan pembelajaran keterampilan, di mana hasil-hasil produk keterampilan itu akan diolah di ruangan tersebut, di kantin. Karena memang selama ini kami belum punya ruangan, belum punya tempat yang representatif untuk mempelajarkan anak-anak kami dalam proses keterampilan sederhana, keterampilan mengolah bahan-bahan sampah, keterampilan mengolah makanan-makanan sederhana, dan itu menjadi program utama dari SLB Negeri Luk secara khusus siswa kami yang sudah berada di jenjang SMP dan SMA. 50% waktu mereka belajar di sekolah diarahkan untuk belajar keterampilan. Nah, gedung ini jika selesai akan sangat bermanfaat bagi kami, bagi sekolah dalam rangka proses pembelajaran tadi dan juga dalam rangka memasarkan produk-produk mereka bersama dengan guru-guru pembimbing. Itu tujuan utamanya Pak. Dari pembangunan. Baik. Ini sekolah SLB, saya agak sedikit bergeser bahwa di sini anak didiknya sekitar jumlah berapa, terus ini kan misalnya ada tunanetra atau apa. Di sini ada berapa Pak? Di sini ini sampai hari ini kami bersyukur bisa melayani anak-anak sejumlah 64 orang. Terdiri dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah, SMP dan SMA. Kemudian dari jenjang itu terdiri lagi dari ada yang tunanetra, buta. Kemudian ada yang bisu tuli, terbanyak kedua. Kemudian ada yang keterlambatan daya berpikir atau tunagrahita. Kemudian ada yang cacat fisik tubuh. Kemudian ada juga yang autis, yang belajarnya kesana kemari. Kemudian ada juga yang lambat belajar. Jadi keseluruhan ada 64 orang yang kami layani. Ini selain pembangunan kantin tadi, masih adakah yang menjadi kekurangan atau harapan dari sekolah ini untuk kemudian pemerintah bisa memberikan bantuan? Oh ya, kami berharap supaya pelayanan kami lebih maksimal bagi anak-anak berkebutuhan khusus,
anak-anak disabilitas, pemerintah memperhatikan sarana yang ada. Misalnya Pak bisa melihat sendiri halaman kami ini perlu ditata supaya dia rata, memudahkan anak-anak cacat itu aksesnya ke sana kemari bisa lancar, tidak terganggu. Itu yang pertama. Ya, aman. Yang kedua, pagar di belakang itu lebih kurang 100 meter sampai hari ini belum terpagar, dan itu untuk keamanan lingkungan kami. Itu perlu diperhatikan. Lalu hal itu dari segi sarana prasarana Pak. Dari segi sumber daya, pengelola kami memang Pak akan kekurangan guru-guru khusus, terutama tadi dalam rangka menunjang pembelajaran keterampilan, maka kami butuh guru-guru yang terampil berdasarkan yang sampai hari ini belum ada. Ya, kami ini ditangani oleh guru-guru kelas yang punya keterampilan ya sederhana. Perlu ada guru-guru seperti di SMK, guru-guru terampil supaya anak-anak ini lebih profesional dikelola. Mohon ini melalui teman-teman di media bisa disuarakan kepada para stakeholder, pemangku kepentingan, supaya kami diberikan perhatian hal itu. Dan saya juga boleh sedikit informasi, minggu lalu Ibu Gubernur, Ibu Vera Rompas sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah baru saja menyalurkan bantuan bagi kami yang luar biasa penting, kursi roda. Beliau menyalurkan kursi roda untuk berapa? Kami dapat 4 buah dan untuk anak-anak kami. Dan beliau berjanji bahwa alat-alat lain untuk kebutuhan anak-anak kami beliau akan usahakan salurkan step by step. Baik. Masih ada lagi Pak Kepsek yang perlu disampaikan kepada pemerintah Pak? Tentu kami sebagai pegawai di sini ya mohon topangan doa sajalah. Kami butuh iklim yang kondusif supaya kami bisa mengerjakan tugas-tugas yang baik. Demi apa? Supaya dia rata, memudahkan anak-anak cacat itu aksesnya ke sana kemari bisa lancar, tidak terganggu. Itu yang pertama. Ya, aman. Yang kedua, pagar di belakang itu lebih kurang 100 meter sampai hari ini belum terpagar, dan itu untuk keamanan lingkungan kami. Itu perlu diperhatikan. Lalu hal itu dari segi sarana prasarana Pak. Dari segi sumber daya, pengelola kami memang Pak akan kekurangan guru-guru khusus, terutama tadi dalam rangka menunjang pembelajaran keterampilan, maka kami butuh guru-guru yang terampil berdasarkan yang sampai hari ini belum ada. Ya, kami ini ditangani oleh guru-guru kelas yang punya keterampilan ya sederhana. Perlu ada guru-guru seperti di SMK, guru-guru terampil supaya anak-anak ini lebih profesional dikelola. Mohon ini melalui teman-teman di media bisa disuarakan kepada para stakeholder, pemangku kepentingan, supaya kami diberikan perhatian hal itu. Dan saya juga boleh sedikit informasi, minggu lalu Ibu Gubernur, Ibu Vera Rompas sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah baru saja menyalurkan bantuan bagi kami yang luar biasa penting, kursi roda. Beliau menyalurkan kursi roda untuk berapa? Kami dapat 4 buah dan untuk anak-anak kami. Dan beliau berjanji bahwa alat-alat lain untuk kebutuhan anak-anak kami beliau akan usahakan salurkan step by step. Baik. Masih ada lagi Pak Kepsek yang perlu disampaikan kepada pemerintah Pak? Tentu kami sebagai pegawai di sini ya mohon topangan doa sajalah. Kami butuh iklim yang kondusif supaya kami bisa mengerjakan tugas-tugas yang baik. Demi apa? Demi perhatian kami anak-anak yang disabilitas, yang kebutuhan khusus. Termasuk teman-teman dari media supaya bisa menjadi penyambung informasi. Baik. Terima kasih. Pemirsa, di mana saya berada, demikianlah wawancara singkat bersama Kepala Sekolah SLB Negeri Bapak Esron Kepulauan yang telah berbagi informasi kaitan dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut atau sekolah ini. Tetapi yang lebih menarik bahwa luar biasa Ibu Gubernur Rusli Mastura, kita sebut saja Ibu Vera, penuh perhatian serius tentang peningkatan mutu pendidikan khususnya di wilayah Sulawesi Tengah, salah satunya SLB. Beliau sempat memberikan bantuan 4 kursi roda dari SLB Negeri Banggai Edukasi.